Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Luki Pratama dengan NIM 04241003. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mata kuliah sinyal dan sistem dengan subbab deret Fourier. Jadi, mata kuliah sinyal sistem ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di program studi teknik elektro. Dan salah satu subbabnya itu adalah deret Fourier yang akan kita bahas sedikit demi sedikit dari permulaan, pendahuluan, dan pengenalan sampai nanti ada contoh soal dan visualisasi menggunakan MATLAB. Oke, langsung saja. Mulai dari kita pengenalan dulu nih. Deret Fourier itu adalah sebuah alat matematis yang digunakan untuk menganalisis dan mempresentasikan fungsi periodik melalui penjumlahan sinusoidal. Teknik ini sangat berguna dalam bidang teknik elektro dan sinyal sistem, memperdalam pemahaman tentang sistem dinamis yang kompleks. Nah, konsep tadi itu berasal dari konsep yang dikemukakan oleh Joseph Fourier yang berbunyi setiap sinyal periodik dengan variabel xt dapat direpresentasikan sebagai jumlahan tak hingga atau superposisi dari sinyal-sinyal sinusoidal, yaitu sinus dan kosinus, atau koeksponen kompleks. Nah, next. Jadi kita sebelum masuk ke soal, kita harus kenal dulu nih dari bentuk-bentuk dari deret Fourier itu sendiri. Nah, anggap aja kita punya sinyal dengan variabel xt dengan f0 itu sama dengan 1/t dalam satuan Hertz, yaitu frekuensi, atau dengan omega 0 sama dengan 2pi, dan f0 sama dengan 2pi per t. T-nya ini adalah amplitudo teman-teman, atau periode juga bisa. Oh ya, dalam satuan radian per second teman-teman. Lalu untuk bentuknya, yang pertama kita punya bentuk trigonometri teman-teman. Jadi bentuk trigonometri ini kita menggunakan rumus trigonometri yang ada sinusoidalnya, yaitu sinus dan kosinus. Ini teman-teman. Jadi bentuk umumnya itu adalah A0 ditambah sigma. Sigma ini adalah penjumlahan dari beberapa sinyal teman-teman. Ya, penjumlahan dari beberapa sinyal. Lalu dikalikan dengan A0, bukan A0 itu teman-teman ya, salah. Sebenarnya itu adalah AN yang ini, AN cos N omega 0t ditambah BN sin omega 0t. Nah, AN dengan BN ini itu adalah ada nilainya teman-teman. Jadi di setiap soal nanti ada dibuktikan sendiri atau ada nilai sendiri saat kita sudah ketemu soal nantinya. Oke. Nah, sekarang di A0, AN sama BN ini bukan cuman nilai aja, tapi di dalam A0 itu, AN dan BN itu ada rumusnya lagi teman-teman, yaitu 1/t untuk A0 dengan diintegralkan dengan T. Jadi T ini adalah sebuah nilai yang nantinya itu akan menjadi batas bawah dan batas atasnya. Lalu diintegralkan terhadap xt dt. Untuk AN-nya sendiri itu kita menggunakan sifat kosinus. Nah, sifat kosinus dengan depannya itu 2/t teman-teman. Untuk integralnya sama, dan dia mempunyai syarat yaitu n harus lebih besar dari sama dengan 1. Lalu untuk BN itu depannya sama ya teman-teman, cuman bedanya dia memakai sin di sini teman-teman. Untuk W0 omega t, dt, dan syarat itu semuanya sama teman-teman. Nah, kalau sudah kita menghitung semua ini,
nanti kita bisa langsung masukin aja teman-teman, dari hasil perhitungan langsung masukin ke sini dan dapat bahwa bentuk DRV-nya itu memiliki persamaan seperti itu. Lalu yang kedua kita punya bentuk amplitudo fasa. Jadi ini untuk menentukan amplitudo. Xt ini kita punya konstanta teman-teman, konstanta 0. Sigma tadi adalah penjumlahan dari beberapa sinyal. Nah, untuk konstanta n ini itu dia punya nilai. Nanti kalau saat ada soal dia diberitahukan nilainya, dan dia memakai sifat cos di sini teman-teman, untuk n omega 0 t dan plus theta n. Nah, yang ketiga itu adalah bentuk eksponensial kompleks. Nah, untuk bentuk eksponensial kompleks ini kita bakal sering ketemu ya teman-teman, buat ini identitas J n omega 0 t. Nah, kenapa di ketiga bentuk ini kita selalu ketemu dengan n omega 0 t, n omega 0 t, n omega 0 t? Karena n omega 0 t ini salah satu persamaannya dari bentuk dari Fourier ini sendiri. Oke, lanjut. Jadi bentuk eksponensial kompleksnya itu adalah xt sama dengan sigma konstanta n ada nilainya. Untuk e ini adalah persamaan dari Fourier-nya, yaitu e pangkat j ini bisa j minus, harusnya ini j minus ya teman, ada kesalahan di sini, minus j n omega 0 t. Oke, lanjut. Nah, kita punya contoh soal nih teman-teman. Nah, mari kita cari koefisien dari Fourier atau Cn-nya untuk sinyal kotak simetris. Kita diketahui bentuk periodenya itu adalah T besar dan amplitudonya itu adalah A besar, teman-teman. Nah, kan xt-nya yang pertama itu A, xt-nya sama dengan A untuk min T per 4 lebih kecil dari T, tapi dia lebih kecil juga lagi dari T, itu lebih kecil juga dari T per 4. Untuk xt yang kedua itu dia sama dengan 0. Untuk 0 itu T per 4 lebih kecil dari mutlak T, dan mutlak T ini akan lebih kecil lagi dari T per 2. Nah, kita akan integralkan sinyal ini dalam satu periode dari T sama dengan min T per 2 sampai dengan T sama dengan T per 2. Nah, dari sini sampai yang min ini tuh harusnya min 4 ya. Oke, next. Jadi pertama kita gunakan rumus Cn-nya. Ini kita pakai yang ini bentuk eksponensial kompleks ini teman-teman, buat rumus Cn-nya. Jadi kita masukin 1 per T min T per 2 dan T per 2. Nah, min T per 2 sama T per 2 ini adalah batas atas sama batas bawah dari integralnya. Xt E min J n omega 0 t. Nah, karena tadi xt-nya itu bernilai A di antara min T per 4 dan T per 4, jadinya xt ini kita ganti dengan A. Jadi A dikali E J n omega 0 t dt. Nah, ini kita dapat solusi yang digunakan untuk rumus Cn nantinya. Nah, untuk kasus pertama itu n sama dengan 0. Jika n sama dengan 0, maka n0 itu sama dengan 1. Karena kan E pangkat 0 itu sama dengan 1, teman-teman. Nah, untuk komponennya itu adalah DC. Nah, untuk konstanta 0-nya itu kita pakai 1 per T A dt. 1 per T itu udah kita pakai ini lagi, tapi kita tidak usah masukin yang E-nya, karena kita akan mencarinya itu nilai dari C0 ini atau konstanta 0-nya. Kita ubah, kita sudah diintegralkan, jadi dapat A per T. A-nya kita keluarkan, dikalikan dengan 1, jadi A per T. T-nya itu kita jadikan 1 dan memiliki batas atas sama batas bawah. Setelah itu kita kalikan ke dalam,
antara T per 4 dan min T per 4-nya. Lalu kita kurangkan, karena min ketemu min sama dengan plus, jadinya A per T dikalikan T per 2 sama dengan A per 2. Karena itu dikali ditembak T-nya habis, jadinya A per 2. Nah, untuk kasus 2 yaitu N sama dengan tidak sama dengan 0, Cn-nya ini AT yang kita sudah dapat tadi itu, nah ini kita masukin sini. Jadi kita tidak usah pakai 1 per T lagi, jadi pakai AT dengan batas atasnya itu pakai nilai E yang menurut persamaan di atas tadi, dan di bawahnya itu adalah persamaan dari pangkatnya, yaitu minus J N omega T, omega aja, T-nya nggak dipakai. Lalu untuk batasnya kita tetap pakai batas min T per 4 dengan batas atasnya T per 4. Nah, setelah kita kalikan kita keluarkan min J omega 0-nya, lalu kita kalikan nih T min T per 4 sama T per 4-nya dengan E pangkat min J omega 0T. Jadi kita dapatnya itu min J omega 0, T-nya ini diganti dengan min T per 4 sama T per 4-nya. Itu. Lalu substitusikanlah dengan omega 0 2pi per T yang rumus yang ada di awal tadi, sehingga omega 0T-nya itu sama dengan 2pi. Nah, karena omega 0-nya ini 2pi, omega 0T-nya 2pi, jadi yang kita ubah itu adalah omega 0 sama pi-nya diubah jadi 2. Omega 0 sama T-nya kita ubah jadi 2pi per 4 di kedua sisi. Nah, untuk yang sisi ini juga diganti. Jadi kita dapat karena ini 2pi-nya sama ya, jadi kita bisa hapus aja, dan dapatnya itu nilai di akhirnya adalah min J pi per 2. Kita bisa kecilkan lagi ya teman-teman, jadi per 2, bukan ditembak ya teman-teman, maaf, dikecilkan. Oke, next. Nah, setelah kita dapat, kita bisa ini jadi geser ya teman-teman. Ini Euler sin X ini E pangkat J Z JX, sehingga E pangkat min JX dikurang JX sama dengan 2 isin Cn sama dengan A. Ini kelanjutan yang sebelumnya ya teman-teman, sampai dapat hasilnya ini C sama dengan A per N P sin buka kurung NP per 2. Nah, dari hasil analisis tadi Cn kita dapat hasilnya itu A per NP sin N per 2. Nah, jika genap N itu seperti 2, 4, 8 dan seterusnya, maka sinnya itu akan menjadi sin pi sin 2pi sampai seterusnya dengan 0. Jadi Cn-nya itu sama dengan 0. Nah, jika ganjil kayak 1, 3, dan 5 itu satunya kita dapatnya A per pi. Untuk yang keduanya itu A per 3pi, dan yang kelima N sama dengan 5 itu A per 5pi. Kesimpulannya, jika kotak simetris hanya terdiri dari komponen DC yaitu epsilon 0 dan harmonisa ganjil N sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya, nah tidak ada harmonisa yang genap karena genapnya tadi itu sama dengan 0. Nah, baru bentuk sin C-nya ditulis untuk sin Px per Px dikali Cn sama dengan
A N. A per NP sin NP per 2 sama dengan A per 2 dikali dengan sin sama dengan A per 2 sin C buka kurung N per 2. Nah, dari hasil perhitungan tadi kita bisa dapat visualisasi nih dari harmonisasi yang 1, 3 sampai ini 15 teman-teman. Sampai dia tuh menyerupai kotak. Mengapa dia bisa sampai seperti ini? Karena saat kita menambahkan harmonisanya N sama 1 baru N sama dengan 3, baik dia tuh memasukkan persamaan yang sebelumnya tadi itu, maka bentuk sinyalnya itu akan ikut berubah juga sehingga akan menyerupai kotak, karena ini yang sebelumnya itu diminta untuk sinyal kotak simetris itu teman-teman. Nah, untuk yang terakhir itu kita dapat spektrum amplitudonya CN nya teman-teman. CN itu yang yang ini. Nah, kita di sini saya memakai sinyal diskrit biar lebih jelas untuk naik dan turunnya amplitudo tersebut. Jadi kan kita di sini bisa lihat sinyal diskrit ini bisa itu dia dari waktu-waktu tertentu saja dia bisa naik seperti itu teman-teman. Dan sekian dari pemaparan saya. Maaf apabila ada beberapa kata yang berlibet ataupun penyampaian yang kurang jelas, itu saya mohon maaf. Thank you untuk dan